Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para pemirsa Sorot Gunung Kidul dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Arif Gunadi pada edisi Cahaya Ramadan yang diselenggarakan oleh Sorot Gunung Kidul, media edukasi dan sekaligus informasi yang valid. Kita bersyukur kembali dapat menjalankan rangkaian ibadah Ramadan pada 1442 Hijriah di tahun 2021 Masehi ini. Masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat, diberikan kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa dengan didasari keimanan dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kepada kita semua dengan jalan spiritual ibadah Ramadan dengan puasa dan rangkaian ibadah yang lain. Mari kita bersama menikmati ibadah Ramadan ini dengan suasana hati yang gembira, dengan pikiran yang tentu harus terang, benderang, cerdas, dan penuh dengan semangat. Bagaimana tidak semangat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan amalan ibadah puasa kita ini bernilai khairun minad dunya wa ma fiha. Amalan ibadah puasa yang kita kerjakan ini lebih dari mulia dan baiknya, indah dan gemerlapnya dunia seisinya. Hanya iman yang bisa menerima, hanya keyakinan yang bisa menjadikan kita semua penuh dengan kepercayaan bahwa amalan yang kita kerjakan ini adalah amalan yang akan mengangkat harkat, derajat, dan martabat kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Pada edisi yang lalu, saya telah menyampaikan ayat Al-Quran tentang kewajiban puasa dan beberapa rukhsah syar'iyahnya. Tetapi sungguh pun apa yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah bermuara untuk menggapai makom yang disebut dengan makom muttaqin. Tingkatan kehidupan atau makom kehidupan yang disebut dengan muttaqin ini adalah tingkatan yang tidak ada bandingnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, sebagai orang muhsin, tentu mempunyai orientasi yang paling hakiki dalam hidupnya, yaitu sebagai orang muttaqin. Karena predikat muttaqin inilah kunci di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan kita dari berbagai tuntutan, kekhilafan, kesalahan, dan akan dimuliakan oleh Allah, didudukkan pada surga yang sangat mulia. Dan kita yakini kemuliaan dan kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan oleh kemampuan akal dan nalar manusia. Hanya iman yang bisa meyakini, dan kemudian dengan keimanan yang menggerakkan kesadaran hati, pikiran, jiwa, dan perasaan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurnanya. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin.
Kita masih berada di awal bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita semua keistimewaan dengan hadirnya sebuah hadis yang menjadi inspirasi spiritual bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadana awwaluhu rahmatun, wa wasatuhu maghfiratun, wa akhiruhu hitqun minan nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, Rasulullah mengisyaratkan bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan, dapat melaksanakan 3 periode ini dengan penuh harapan. Dan apa harapannya orang melaksanakan ibadah puasa? Adalah limardotillah, artinya berorientasi kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau puasa mendapatkan ridho dari Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku, kata Allah, aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan gambaran dari pahala puasa tidak pernah terungkapkan, menjadi misteri, rahasia yang akan menjadi targhib bagi kita semua agar tetap semangat dan penuh keyakinan bahwa puasa ini betul-betul tidak ada bandingnya pahalanya. Para pemirsa Sorot Gunung Kidul yang saya hormati, ungkapan hadis pertama Rasulullah, Ramadana awwaluhu rahmatun, 10 hari pertama hadirnya bulan suci Ramadan mendatangkan rahmat bagi kita semua. Ma makna rahmat? Apa yang dimaksud dengan rahmat dalam konteks hadis ini adalah kasih sayang, belas kasih, cinta kasih dari Allah Sang Khalik kepada manusia yang menjalankan ibadah puasa dalam kapasitas sebagai makhluknya Allah. Orang yang menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan rahmatnya Allah. Insya Allah dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, disehatkan badannya, diringankan seluruh beban berat dalam hidupnya, dimudahkan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, ditentramkan hati pikirannya. Inilah salah satu yang menjadi fadilah dari puasa 10 hari pertama di bulan Ramadan, karena akan menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat ini bukan hanya dirasakan dalam kehidupan dunia semata, tetapi rahmat ini akan dirasakan sampai nanti berpulang ke rahmatullah, kembali ke hadirat Allah, dan akan masuk pada alam yang namanya alam akhirat. Disinilah nilai puasa akan dapat dibuktikan oleh kita semua warga masyarakat Muslim yang menjalankan ibadah siam dan seluruh rangkaiannya. Kemudian 10 hari yang kedua, salah satu fadilah yang membuat kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wawasatuhu maghfiratun. 10 hari yang kedua dari amalan ibadah puasa kita itu akan menghadirkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Maka puasa Ramadan dengan seluruh rangkaiannya juga menjadi jalan tobat bagi kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa, banyak istighfar, memperbanyak zikir,
kemudian frekuensi membaca Al-Quran ditambah. Karena pada bulan suci Ramadan ini bagaimana kita semua akan merasa ringan menjalankan amal ibadah. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Aliran darah kita itu menjadi steril dari dosa. Akhirnya akan terpancar kesehatan yang melengkapi anatomi tubuh kita semua. Maka sumut tasihu, berpuasalah kamu sekalian agar kamu sekalian sehat, mempunyai relevansi dengan bagaimana puasa itu akan mencuci darah kita, akan mencuci anatomi tubuh kita dari noda, noktah, dan dosa-dosa. Kalau steril dari dosa, pengaruhnya sangat sistemik. Doanya akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi statement ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kamu sekalian. Dalam kondisi seperti sekarang ini, ibadah puasa mengharuskan kita mencegah lapar dan dahaga. Rasa haus ditahan, rasa lapar ditahan, istighfar ditambah, baca Quran ditambah, majelis taklim menjadi senang. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dosa-dosa kita terhapuskan. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita semua. Apalagi dalam 10 hari yang ketiga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu itbun minan nar. Kalau puasanya sudah mendapatkan ridho dari Allah, amalan-amalan ibadahnya menjadikan kita semua disayangi oleh Allah. Dosa-dosa kita yang banyak, misla zabatil bakhri, bagaikan buih di lautan, yang kemudian karena banyaknya dosa menyebabkan kita keras hati, mungkin juga menjadi keras kepala. Ya. Ini kemudian dosa kita akan menumpuk, tetapi ketika kita menjalankan ritual Ramadan, amaliyah ubudiyah pada bulan suci Ramadan, diampuni dosanya, dan kemudian ngitqun minan nar, dijauhkan dari panasnya bara api neraka. Para pemirsa Sorot Gunung Kidul yang setia mengikuti cahaya Ramadan yang saya banggakan, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah tentu kita semua harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa rahmat, ampunan, dan dijauhkan dari panasnya bara api neraka akan berpihak kepada kita semua. Hingga kita semua pada bulan Ramadan ini akan berkonsentrasi, akan melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan, agar nilai puasa itu sempurna diberikan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, masih seputar Ramadan, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan, dipahamkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Hadis ini menegaskan tentang kemuliaan, keluhuran, dan keagungan bulan suci Ramadan. Maka Ramadan sering disebut dengan Sayyidus Syuhur atau Kanjeng Majikan Doro Juragannya bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan, adalah karena bulan suci Ramadan itu hingga Allah menganugerahkan kepada kita semua futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Saya mengatakan pintu-pintu surga karena surga itu ada banyak jumlahnya, dan salah satu fadilah
orang yang berpuasa itu insya Allah akan dipilihkan surga yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan Jannatu Adn, yakni surga Adn. Surga yang di dalamnya oleh Allah diterangkan di dalam Al-Quran, Jannatu Adni yadkhulunaha fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Orang yang akan dimasukkan ke surga Aden itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan perhiasan berupa emas, intan, berlian, zamrud, dan mutiara. Bahkan yang lebih dahsyatnya, para pemirsa sekalian, walibasuhum fiha harir. Pakaian orang yang menjadi ahlul jannah, yakni surga Aden itu adalah terbuat dari sutra yang sangat indah dan lembut sekali. Maka para pemirsa sekalian, ketika Ramadan telah datang dibuka pintu-pintu surga, marilah kita bersama-sama berbondong-bondong untuk masuk ke surga yang telah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan kebaikan-kebaikan karena asarnya amalan ibadah siam pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, wa ughliqat abwabun nar. Neraka ditutup. Tidak boleh umat Islam yang taat kepada Allah, bahkan bermodal Islam saja, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua akan dijauhkan dari panasnya bara api neraka. Termasuk di dalam hadis yang disebutkan, man qala syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersyahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul, diharamkan tubuhnya tersentuh oleh panasnya bara api neraka. Ini mempunyai relevansi dengan hadisnya Rasulullah bahwa orang yang bahagia hadirnya bulan suci Ramadan karena didasari dengan keyakinan, keimanan, ketauhidan kepada Allah dan Rasulnya, itu akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang menyebabkan bulan ini menjadi mulia, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Neraka jahanam tempatnya orang kafir, neraka syakor tempatnya orang meninggalkan ibadah sholat, neraka sa'ir tempatnya orang yang meninggalkan puasa, neraka wel tempatnya orang yang tidak membayar zakat, dan seterusnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berbondong-bondong kepada surganya Allah yang pintunya telah dibuka. Artinya apa filosofi hadis ini? Bahwa kemudahan-kemudahan bagi kita untuk menjalankan amal ibadah pada bulan suci Ramadan sangat terasa. Apalagi ketika dipahamkan oleh kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasufidatis syayatin, setan-setan telah dibelenggu, setan-setan diberangus, setan-setan telah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang menjadikan kita semua manusia itu kebanyakan menyimpang dari ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti berbagai macam peraturan, dan kemudian mengikuti hawa nafsu. Itu adalah karena dominasi dari nafsu syaitoniyah. Nah, nafsu syaitoniyah itu akan terlibas, terkikis oleh yang namanya puasa. Bagaimana kita menahan lapar dan dahaga yang menyebabkan kita semua menjadi steril dari godaan iblis laknatullah alaih dan setan-setan serta seluruh keluarga setannya. Para pemirsa Sorot Gunung Kidul yang saya banggakan, tentu kita semua menyadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Ramadan dalam kehidupan kita. Maka teruslah kita berdoa, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana
wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wasroh sudurona wa ahsin akhlaqana warfa' darajatina wa thabbit imanana wa islamana wa barik lana birahmatika ya arhamar rahimin. Minta, mohon kepada Allah dipanjangkan umur kita, tetapi tawil umurona fi ta'atik, panjang umur yang dianugerahkan tetapi digunakan untuk bertakwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini rangkaiannya akan menyebabkan kita semua sahih ajsadana. Permohonan kita agar badan kami ini sehatkan ya Allah. Sehatkan badan jasmani dan rohani kita semua. Luaskan rizki kita semua. Kuatkan iman kita semua. Dan kemudian jadikan kita semua hamba-hambamu, wahai Allah, hamba-hamba yang terus bersyukur dan menjalankan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Arif Gunadi mengucapkan selamat menantikan saat buka puasa pada Ramadan kedua ini. Tentu kita telah merasakan menikmati menjalankan ibadah dan segala kebaikan-kebaikannya di bulan suci Ramadan, di hari pertama kemarin dan hari kedua saat ini. Bahagia selalu tentunya bersama amalan Ramadan, dan kita semua akan menjadi hamba Allah yang selalu menebar kemaslahatan dan kemanfaatan baik kepada sesama adalah karena dampak positif dari kebaikan Ramadan yang kita kerjakan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekhilafan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.